Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1. Semoga anak-anak dan keluarga hebat kelas 1 diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Ketemu lagi dengan Bu Nuzul hari ini di pembelajaran tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kita mulai dulu yuk dengan berdoa bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar beberapa materi di pembelajaran 3 dan 4. Antara lain kita belajar tentang kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar rumah, kemudian aktivitas di air, kemudian kita juga akan belajar tentang menghitung panjang benda dengan satuan tidak baku, dan terakhir kita akan belajar tentang bagaimana tinggi rendah suatu bunyi menggunakan kelas. Oke, kita menuju ke materi yang pertama. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di situ Siti dan teman-temannya sedang bermain sepeda. Kalau mereka bermain sepeda berarti mereka melakukannya di saat cuaca yang cerah. Iya, nggak mungkin malam hari ya, nanti tidak terlihat. Oke, kita membaca yuk dengan lantang bersama-sama. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti bersama mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Oke, itu tadi bacaan nggih untuk mengasah anak-anak dalam membaca. Anak-anak harus rajin belajar membaca agar kemampuan membacanya semakin lama semakin lancar. Oke, maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Lanjut yuk. Nah, kita akan belajar tentang kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam dan di luar rumah. Tapi sebelum itu, Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak semua. Kapan sih kita harus bermain atau melakukan kegiatan di dalam rumah? Misalkan saat cuaca mendung, oke, dan saat hujan, kita tidak bisa bermain di luar rumah. Jadi kita harus bermain di dalam rumah. Oke, betul kan? Nah, tadi ketika cuacanya mendung atau hujan, kita bermain di dalam rumah. Kita lakukan aktivitas kita di dalam rumah. Kemudian saat cuaca cerah, maka kita boleh bermain di luar rumah. Bermain di taman misalkan, bermain sepeda, jalan-jalan, renang, dan sebagainya. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak semua untuk menentukan kegiatan apa, permainan apa yang dilakukan di luar dan di dalam rumah. Ini ada gambar-gambar. Ada 6 gambar ya. Anak-anak coba deh perhatikan. Bu Guru mau tanya dulu, gambar yang pertama ini dia bermain apa? Pinter, bermain dakon. Oke, kemudian di bawahnya ini yang kedua. Bermain apa? Egrang. Egrang. E-G-R-A-N. Egrang. Egrang terbuat dari apa, Nak? Bambu. Iya, pernah bermain egrang?
Ada yang belum, ada yang pernah. Sekarang yang ketiga, ini gambar apa? Gambar bermain kartu atau monopoli, boleh. Nah, sekarang yang keempat, ada tongkat, ada bola kecil, ada penjaga, ada pemukul. Kasti, iya pintar, ini permainan kasti. Kemudian yang keempat, oke, bermain boneka. Pasti yang cewek-cewek suka ya. Lalu yang terakhir ini, bermain sepeda. Yuk kita tentukan. 1, bermain dakon. Nah, oh iya, kalau bermainnya di dalam rumah itu menggunakan tanda lingkaran. Kalau di luar rumah berarti menggunakan bintang. Kita cek. Nah, bermain dakon ini sebenarnya bisa sih dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Kalau di luar rumah ketika cuaca cerah, misalkan seperti gambar, ini ada gambar rumput, berarti Siti dan teman-temannya bermainnya di luar rumah. Tapi Bu Guru kasih lingkaran dia di dalam rumah karena dakon biasanya dilakukan di dalam rumah. Lalu yang kedua, kasti tentu saja dilakukan di luar rumah, nggak mungkin di dalam rumah ya, nanti bolanya bisa mengenai gelas atau piring, jadi pecah, tidak boleh bermain kasti di dalam rumah. Jadi harus di luar. Egrang sama, egrang juga di luar rumah. Boneka di dalam rumah, sudah jelas ya nak ya, karena ini berada di dalam rumah. Ada sofa, ada karpet, seperti itu. Next, oke, bermain kartu, mereka juga di dalam rumah ya, mereka. Terus, sepedaan ada di luar rumah. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu apa sih, Bu Nuzul? Baiklah, mengingat kembali materi di semester 1, anak-anak pernah kan mengukur panjang penggaris, mengukur apa ya? Buku, pensil, berapa sentimeter? Nah, sentimeter, meter, kilometer itu termasuk satuan baku karena diukur siapapun pasti hasilnya sama. Sedangkan kalau satuan tidak baku itu, misalkan Bu Guru mengukur nih panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan, maka di situ termasuk tidak baku karena akan beda. Bu Guru mengukur meja panjangnya 5 jengkal. Ternyata putranya Bu Guru mengukur meja yang sama tetapi hasilnya 8 jengkal misalkan. Nah, berarti jengkal termasuk satuan tidak baku karena hasil setiap orang berbeda. Ini di garis bawah ya, dicatat. Satuan tidak baku karena hasil setiap orang berbeda. Lanjut. Oke, nah ini jengkal dan depa. Kalau jengkal menggunakan jari, ujung ibu jari dan ujung jari kelingking. Sedangkan depa itu menggunakan rentangan tangan. Contohnya, nah mengukur panjang tali layang-layang. Berapa sih ini tali layang-layang panjangnya? Oke, di sini ada menggunakan ini nih, nah gambar tangan. Jadi dia menggunakan jengkal ya. Ada 1 sampai 29 tambah 1 di sini berarti 29 30 jengkal. Sedangkan layang-layang merah itu 19 tambah 1 berarti 20 jengkal. Seperti itu cara menghitungnya. Lanjut, kita akan belajar tentang sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Masih ingat kan bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lambangnya apa nak? Masih ingat? Padi dan kapas sebagai lambang kemakmuran. Nah, sikapnya adalah yang pertama yaitu bersikap adil kepada siapa saja.
Adil itu sama, nggih. Berarti misalkan bermain dengan siapapun harus mau. Kemudian bergaul dengan siapapun juga harus mau. Tidak boleh memilih-milih teman. Next, murah hati, membantu orang lain yang kesusahan tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial, nggih. Koncone sing agamane beda nek kesusahan yo tetep dibantu. Harus itu. Kemudian kalau ada yang kesusahan, ternyata dia orang nggak punya, orang miskin, ya kita bantu. Jangan pilih-pilih. Bermain hanya dengan teman-teman anaknya orang kaya, itu tidak boleh. Harus bermain dengan siapa saja. Selanjutnya yaitu gemar bekerja bakti dan bergotong royong. Tentu saja itu harus dilakukan. Ada gotong royong kita bantu. Masa ada gotong royong kita malah nonton TV di rumah? Itu sikap yang tidak baik. Lalu yang keempat adalah tidak diskriminatif. Ini hampir sama kayak nomor 1. Bersikap adil kepada siapa saja tanpa membedakan agama, sukunya, status sosial, mau kaya mau miskin sama aja. Mau dari Jawa, mau dari Bali, mau dari Batak, mau dari Madura, mau dari Papua, sama saja. Mau yang agamanya Islam maupun yang agamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, sama. Semuanya kita bantu ketika sedang kesusahan dan kita harus mau berteman dengan semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aktivitas yang bisa dilakukan di air. Siapa yang suka main air? Oke. Nah, bermain air yang penting tidak buang-buang air ya, hemat air. Karena sikap hemat air itu adalah sikap yang terpuji agar air kita tetap melimpah. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan di dalam air? Nah, kita amati nih gambar ini. Sedang apa ya dia ya? Oh, ternyata sedang berada di dalam kolam renang. Iya. Apa yang dilakukan? Ada 3 kegiatan ini anak-anak. Besok kapan-kapan kalau anak-anak main ke kolam renang, lakukan kegiatan ini. Foto, lalu dikirimkan ke Bu Nuzul. Bu Nuzul, saya sudah melakukan aktivitas di air. Apa saja? Misalkan, berdiri di dalam air. Lalu yang kedua, mencelupkan wajah dan kepala ke dalam air. Tentu saja sambil menahan nafas. Tidak mungkin ya kita bernafas di dalam air. Geblebek. Oke. Nah, yang ketiga lalu mengangkat kembali kepala kita dan berdiri tegak. Seperti itu. Bisa ya melakukan ya nak ya? Oke, jangan lupa ya kalau main ke kolam renang, silakan anak-anak lakukan instruktif Bu Guru tadi. Sekarang ayo mencoba bermain yuk. Menggunakan apa sih? Nah, ini menggunakan gelas. Masih anak-anak pasti suka ya kelontengan, nggih. Anak-anak di rumah ada gelas? Ada ya. Ambil gelas kaca ya nak ya terutama. Ambil gelas kaca yang ukurannya sama, bentuknya sama. Lalu coba anak-anak isi air. Mulai dari airnya sedikit, kemudian tambahi lagi, makin banyak, terus yang terakhir penuh. Lalu siapkan sendok dan ayo pukul gelasnya. Nah, ketika dipukul, anak-anak amati, dengarkan dengan betul-betul teliti. Kira-kira beda tidak suara antara gelas yang airnya sedikit sama gelas yang airnya banyak? Kira-kira mana sih yang suaranya lebih nyaring? Nah, kesimpulannya, semakin sedikit isi gelas, maka semakin nyaring bunyinya. Seperti pepatah ya, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi itu bukan untuk anak-anak ya. Kalau anak-anak kelas 1 ini kan
banyak bicara dan juga banyak bekerja, pinter juga gitu kan. Tong kosong nyaring bunyinya itu gini loh nak, kalau misalkan kayak gelas itu kalau nggak ada isinya nyaring toh. Anak biasanya orang kebanyakan ngomong, nah itu biasanya malah nggak pinter. Orang yang pinter itu orang yang pendiam tapi ilmunya banyak gitu. Itu peribahasa namanya. Akan kalian pelajari besok di kelas tinggi, di kelas 4, 5, 6. Jadi catatan di sini adalah kalau isi airnya makin sedikit maka suaranya semakin nyaring. Akhirnya kita menuju ke bagian tugas. Anak-anak semangat belajar, ada 2 tugas nggih. Yang pertama di sini menuliskan aktivitas di dalam rumah dan di luar rumah. Masing-masing 3 ya, kayak tadi dicontohkan Bu Guru. Di dalam rumah misalkan apa? 1, 2, 3. Di luar rumah ngapain aja? 1, 2, 3. Lalu yang kedua adalah mengukur panjang benda. Meja, almari, kulkas, pintu, kasur. Kalau nggak ada kulkas silahkan boleh ganti. Apapun boleh, silahkan diganti nggak apa-apa. Dengan jengkal dan depa. Maaf ya, dengan jengkal dan depa. Contoh, meja. Anak-anak, misal di depan ada meja belajar. Silahkan diukur menggunakan ujung ibu jari dan ujung kelingking. 1, 2, 3, 4 dihitung. Ada berapa jengkal, ditulis meja sama dengan misalkan 7 jengkal. Seperti itu. Jadi boleh jengkal, boleh depa. Nah anak-anak itu pembelajaran hari ini silahkan tugasnya ditulis di buku tugas lalu dikirimkan di grup boleh, japri juga boleh. Nah akhirnya selesai juga pembelajaran tematik untuk hari ini. Sebelum ditutup Bu Guru pesan anak-anak tolong ya, yuk rajin sholat untuk yang agamanya Islam. Kemudian anak-anak jaga kesehatan karena akhir-akhir ini banyak yang terkonfirmasi atau terkena corona. Jadi tolong anak-anak jaga kesehatan dengan menggunakan masker jika keluar rumah atau sedang berhadapan dengan orang lain. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, banyak makan sayur, minum air putih, buah juga. Kemudian anak-anak patuhi nasihat orang tua dan tolong anak-anak bantu orang tua, pekerjaan orang tua di rumah dibantu sebisanya. Bisanya menemani adiknya, ya menemani adiknya. Bisanya misalkan mulungi memean, ngangkat jemuran, silahkan ngangkat jemuran. Bisanya nyapu Bu Guru, ya sudah nyapu meskipun kamarnya sendiri. Bisanya cuci piring Bu Guru, boleh, bagus. Silahkan dilakukan pekerjaan di rumah, membantu orang tua nggih. Anak-anak semangat belajar. Berdoa aja semoga corona cepat hilang biar kita bisa tatap muka di sekolah. Oke. Kita akhiri yuk dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.